Nggak dipungkiri dari kita pasti pengen banget hidup dengan tenang, hidup bahagia, sekalipun kita nggak bisa menghindari dari apa yang namanya masalah. Ya mungkin dengan keluarga, pekerjaan, atau dengan orang-orang terdekat kita tentunya. Nah, ini bisa kita lakuin sebetulnya teman-teman dengan cara apa? Dengan cara tidak tergantungnya kita dengan hal-hal yang di luar kendali kita. Nah, orang seringkali menyebut ini dengan paham stoikisme. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas kira-kira cara hidup bahagia dengan paham stoikisme itu seperti apa sih? Nah, terutama mungkin di era zaman sekarang yang persaingan kuat, bentar-bentar kita mungkin mentalnya kena gitu ya, atau pikiran kita terkuras. Nah, kita akan bahas di video kali ini dan semoga ini bisa menjadi solusi bagi teman-teman semuanya. Jadi gini teman-teman, stoikisme mungkin terdengar berat ya atau kuno di telinga kita. Tapi sebenarnya ini adalah salah satu filosofi yang bisa banget diterapin di kehidupan kita sekarang. Nah, jadi stoikisme tuh ngajarin kita buat fokus sama apa yang bisa kita kontrol dan menerima apa yang nggak bisa kita kontrol. Nah, untuk itu jadi gimana caranya sih tentang menerapkan paham stoikisme ini? Oke, untuk itu kita mulai dengan prinsip dasar dari stoikisme. Jadi poin pertama adalah kendali atas pikir dan reaksi. Pertama, stoikisme ngajarin kita untuk membedakan apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang enggak. Contoh nih, kita nggak bisa kendaliin apa yang orang lain pikir atau lakukan, tapi kita bisa ngendaliin gimana kita bereaksi atas hal tersebut. Misalnya gini, kalau ada orang yang nyinyir atau marah-marah ngomongin kita, itu kan di luar kendali kita. Ya, kita tanpa mengatur mereka begitu aja gitu ya ke kita. Tapi yang jelas bukan itu. Tapi yang penting adalah respon kita. Nah, itu sepenuhnya di tangan kita. Nah, jadi kunci bahagia ya fokus sama yang bisa kita atur aja. Jadi ketika ada orang nyinyir, marah-marah, itu kan dari luar ya. Yang kita bisa atur dari diri kita apa dari dalam dari kita. Ya tadi bersikap, kemudian membalaskah, atau ya sudah biarin aja. Nah, itu pertama. Jadi mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan ya, dan tidak memperdulikan apa yang nggak bisa kita kendalikan. Poin yang kedua, stoikisme melatih ketahanan mental. Nah, stoikisme juga ngebantu kita buat lebih kuat secara mental. Misalnya gini, kalau kita lagi ngerasain kegagalan, stoikisme ngajak kita buat melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Ingat, bagian dari proses belajar. Jadi bukan disesali atau bikin kita down. Kita diajarin untuk nggak terlalu overthinking dan lebih tenang menghadapi masalah. Nah, kebayangkan gimana tenangnya kalau kita bisa menghadapi semua masalah tanpa drama berlebihan, oke? Lanjut poin ketiga, yaitu hidup berdasarkan nilai-nilai. Stoikisme juga ngajarin buat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita pegang, bukan berdasarkan hal-hal eksternal kayak harta, popularitas, atau bahkan penilaian orang lain. Bagi para stoik, bahagia itu nggak ditentukan dari apa yang dimiliki ya teman-teman, tapi dari seberapa baik kita menjalani hidup sesuai prinsip yang benar. Jadi kebahagiaan bukan soal pencapaian yang besar, tapi soal keseimbangan dan ketenangan batin. Jadi fokus pada hal-hal yang tadi ya, yang baik. Jadi intinya berdasarkan dari nilai-nilai kehidupan itu sendiri gitu. Oke, lanjut kita ke poin yang keempat teman-teman. Menerima ketidakpastian hidup. Nah, ini poin yang kalau kita amati pasti ini poin yang ditakutin banget sama kita pada umumnya gitu ya, karena kita takut banget sama namanya ketidakpastian dalam hidup ini. Nah, satu hal juga yang sering kita bikin stres ya karena kita nggak mau menerima kenyataan bahwa hidup nggak selalu sesuai dengan harapan ya. Nah, itulah sifat kita selaku manusia memang kayak gitu. Nah, stoikisme ngajarin kita untuk menerima ketidakpastian itu. Karena kenapa? Dengan menerima bahwa nggak semua hal bisa sesuai dengan keinginan kita akan lebih siap mental dan nggak gampang kecewa. Nah, ini yang bikin hidup kita jauh lebih bisa berdamai ya teman-teman. Bahwa hari esok memang tidak merupakan kepastian gitu. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Besok itu ya seperti hari ini yang kita khawatirkan sebelumnya teman-teman ya. Ya kita bisa hidup-hidup aja gitu. Yang jelas tadi kembali ke prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang benar. Nah,
Dari 4 itulah teman-teman. Jadi kalau kita pengen hidup bahagia, ya tenang, coba deh mulai terapin 4 prinsip stoikisme tadi, ya. Pertama, kendalikan atas pikiran dan reaksi kita. Kedua, melatih ketahanan mental. Ketiga, hidup berdasarkan nilai-nilai. Dan keempat, menerima ketidakpastian, ya. Jadi sudah fokus aja sama yang bisa kita kontrol, ya. Jadi untuk itu simpelnya adalah teman-teman, dengan adanya stoikisme ini membuat kita jauh lebih rileks, jauh lebih tenang, jauh lebih enjoy menjalani kehidupan. Jadi tidak terpengaruh oleh hal-hal yang di luar yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, teman-teman, kalau ini bermanfaat buat teman-teman, tolong dibantu di-share agar tidak hanya teman-teman yang mendapatkan manfaat dari video ini. Dan seperti biasa, tolong didukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tentunya diaktifkan tombol loncengnya, ya. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan, kemudian ada saran atau topik lain yang bisa kita bahas di channel ini, tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih yang sudah mampir di video ini dan selamat jumpa di video berikutnya.